warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farah Nur Oktavia, NIM 610114105097 akan menjelaskan pembentukan energi melalui kreatin fosfat, glikolis anaerob dan glikolis anaerobik. Oke, yang pertama mulai. Saya akan menjelaskan tentang kreatin fosfat, yaitu kreatin fosfat langsung tersedia secara cepat karena disimpan dalam otot dan prosesnya adalah fosfokreatin dipecah untuk menyediakan ATP untuk kontraksi otot. Hidrolis ATP terus reaksi fosfokreatin terurai menjadi kreatin, memberikan fosfat anorganik untuk pembentukan ATP. Ini dilakukan oleh enzim kreatin fosfokinase yang mentransduksi energi dari molekul transport fosfokreatin ke molekul yang berguna untuk tuntutan kontraksi ATP. Reaksi ini habis dalam waktu 10 detik untuk kegiatan yang bersifat daya ledak atau kecepatan, dan enzim ini sangat baik untuk atlet yang melakukan kecepatan jarak pendek atau angkat berat. Yang kedua, glikolis anaerob berlangsung cepat tapi tidak efisien karena habis pada waktu 40-70 detik. Mengubah glukosa glikogen 2 asam pirufat menghasilkan 2 ATP per glukosa. Jika O2 tidak cukup pada glikolis anaerob, maka pirufat akan diubah menjadi asam laktat. Reaksi bolak-balik, asam laktat akan dibawa keluar otot untuk menuju ke hati untuk disintesis menjadi glukosa jika O2 memenuhi. Jika O2 mencukupi, maka pirufat akan masuk ke siklus Krebs untuk proses glikolis aerob. Dan yang terakhir adalah glikolis anaerobik, yaitu asam pirufat yang terbentuk saat glikolis anaerob. Jika O2 mencukupi, akan masuk ke mitokondria, disebut sebagai dekarboksilasi oksidatif, sehingga terjadi oksidasi menjadi asetil konsim masuk ke siklus Krebs. Energi yang diisi adalah 2 mol ATP dari siklus Krebs dan 3-4 mol ATP dari transport elektron, maka total 36 ATP dalam glikolis aerobik. Reaksi berlangsung lambat dan efisien, cocok untuk aktivitas aerobik jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Adisya dari kelas PJKRB NIM 6101419063. Di sini saya akan menjelaskan tentang dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Yang dinamakan dekarboksilasi oksidatif ialah reaksi yang mengubah asam pirufat yang beratom 3C menjadi senyawa baru yang beratom C 2 buah, yaitu asetil koenzim A. Reaksi dekarboksilasi oksidatif ini disingkat DO. Sering juga disebut sebagai tahap persiapan untuk masuk ke siklus Krebs. Reaksi DO berlangsung di intermembran mitokondria. Proses yang berlangsung di membran luar mitokondria merupakan fase antara sebelum siklus Krebs atau disebut prasiklus Krebs, sehingga DO yang sering dimasukkan langsung dalam siklus Krebs. Reaksi oksidasi pirufat hasil glikolisis menjadi asetil koenzim A merupakan tahap reaksi penghubung yang penting antara glikolisis dengan jalur metabolisme lingkar asam trikarboksilat daun Krebs. Reaksi yang dikatalis oleh kompleks pirufat dehidrogenase dalam matris mitokondria melibatkan 3 macam enzim, yaitu pirufat dehidrogenase, dihidropolipoil trasatelase, dan dihidropolihedrogenase, dan 5 macam koenzim yaitu tiamin pirofosfat, asam lipoat, koenzim A, flavin adenin dinukleotida, dan nikotinamid adenin dinukleotida yang berlangsung dalam 5 tahap reaksi. Kemudian untuk
Tahapan siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup untuk menghasilkan energi dari asetil-CoA perubahan dari asam pirufat hasil glikolisis. Siklus Krebs terjadi dalam mitokondria, sedangkan glikolisis terjadi pada sitoplasma. Oleh karena itu, asam pirufat hasil glikolisis harus masuk mitokondria terlebih dahulu agar dapat menjalani siklus Krebs. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzuki Ahmad dari Rombel PJKRB 19 NIM 610141904. Di sini saya akan menjelaskan tentang transfer elektron atau transport elektron, yaitu merupakan proses produksi ATP dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transfer elektron terjadi di membran dalam mitokondria yang dibentuk oleh kelompok-kelompok protein yang terdapat pada membran tersebut. Proses ini disebut juga dengan fosforilasi oksidatif dan ditemukan pada tahun 1948 oleh Eugene Kennedy dan Albert Lehninger. Energi yang diperlukan untuk aktivitas setiap sel tubuh tersimpan dalam bentuk ATP yang dihasilkan melalui respirasi aerob maupun respirasi anaerob. Respirasi aerob merupakan proses pemecahan glukosa menghasilkan energi dengan adanya oksigen yang akan menghasilkan sisa air dan karbon dioksida. Sedangkan respirasi anaerob merupakan pemecahan glukosa menghasilkan energi tanpa adanya oksigen, dengan hasil akhir merupakan asam laktat pada hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, dan alkohol pada jamur bersel satu. Energi yang dihasilkan dari respirasi aerob lebih banyak 36 sampai 38 ATP dibandingkan energi yang dihasilkan melalui respirasi anaerob, yaitu 2 ATP. Oleh karena itu, tubuh selalu mengutamakan terjadinya respirasi aerob dibanding anaerob. Respirasi aerob terjadi melalui 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Terima kasih. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Fadila, NIM 610141905. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan protein dan lemak untuk menjadi sebuah energi. Yang pertama, protein. Molekul protein dipecah menjadi bagian yang lebih kecil yang merupakan pembangunan dasar yang disebut sebagai asam amino. Kemudian secara kimiawi akan terjadi proses pembuatan protein baru yang dibutuhkan untuk tubuh untuk diubah menjadi energi dan juga digunakan sebagai pembangun sel tubuh yang rusak. Jika untuk lemak sendiri, yaitu dalam bentuk trigliserida, lemak disintesis menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol inilah yang masuk ke dalam proses metabolisme energi. Pada prosesnya, gliserol dan asam lemak memerlukan glukosa untuk memasuki siklus Krebs, atau biasanya dikenal sebagai TCA. Dengan memasuki siklus ini, gliserol dan asam lemak dapat diubah menjadi energi yang dapat digunakan untuk tubuh, atau energi ini dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Cukup sekian presentasi dari saya, terima kasih.